Kota Bekasi merupakan daerah yang kini menjadi daerah yang cepat tumbuh. Hal ini tidak terlepas dari kondisi keberadaan geografis yang berdekatan dengan ibu kota Republik Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Akibatnya, tingkat heterogenitas wilayah ini semakin tinggi dengan nilai-nilai budaya semakin kompleks. Tari topeng Bekasi merupakan salah satu jenis kesenian Bekasi yang relatif masih tetap eksis hingga saat ini. Topeng Bekasi pada awalnya, khususnya Grup Seni Asli Asi berdiri pada tahun 1918, di mana pendirinya yaitu Bapak Seli bin Boan. Dia merupakan pemain rebab berasal dari Kerawang, yaitu di Kampung Maja. Beliau sendirilah yang memperkenalkan kesenian topeng, khususnya topeng Bekasi, sampai saat ini. Melalui Bapak Boanlah, kesenian tersebut dikenal sebagai tari topeng Bekasi. Topeng Bekasi ini sendiri, apa sih yang membedakan dari topeng Bekasi dengan topeng-topeng daerah lain? Pada dasarnya setiap wilayah memiliki karakter tersendiri, misalnya antara Bekasi dengan Cirebon dengan Betawi memiliki beberapa perbedaan, tetapi di satu sisi juga memiliki persamaan. Misalnya di antara topeng Bekasi dengan topeng Betawi, kalau dari konsep penyajian itu tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya antara topeng Bekasi dan Betawi itu, yang membedakannya hanya domisili. Topeng diiringi oleh musik yang terdiri dari 5 alat musik, yaitu gendang, rebab, gong, kenang 3, dan kecrek. Konon 5 jenis alat musik ini merupakan lambang dari rukun Islam yang berjumlah 5. Namun seiring dengan berjalannya waktu, iringan musik topeng ditambah dengan alat musik lainnya karena pengaruh dari budaya Sunda dan Betawi, seperti salendo, saron, bendet, dan trompet. Tari topeng Bekasi pun terdiri dari beberapa tarian. Yang dewasa ini sudah banyak tari kreasi yang ditampilkan dari tari topeng tersebut.
Kaitannya dengan musik gambus, topeng Bekasi ini biasanya dimainkan untuk memeriahkan upacara perkawinan, khitanan, dan kaulan. Tarian topeng ini nama tarinya yaitu tari topeng tunggal. Tari topeng tunggal itu sebuah tarian yang ditarikan oleh satu orang penari atau orang yang topeng dengan menggunakan 3 karakter topeng. Yang topeng pertama yaitu yang berwarna putih menggambarkan karakter lemah lembut. Topeng yang kedua berwarna merah muda yang menggambarkan keceriaan, kegembiraan, tangkas, dan terampil. Yang ketiga yaitu topeng berwarna merah yang artinya gagah perkasa. Kadang memang orang suka salah menafsirkan kesenian topeng itu apa sih gitu, apakah ada yang memakai topeng atau tidak. Setelah pertunjukan tarian kreasi dilanjutkan dengan yang namanya lipat gandes. Lipat gandes sendiri ini dibawakan oleh 2 orang penari berpasangan antara penari perempuan dan penari laki-laki. Tarian ini lebih bersifat komedi karena di dalamnya berisi guyonan-guyonan dan lawakan-lawakan yang sifatnya mengkritik ya, baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Setelah tarian lipat gandes biasanya akan dilanjutkan dengan adegan yaitu yang namanya drama atau sandiwara. Nah, di dalam sandiwara ini pun juga ada beberapa lakon cerita yang biasa dibawakan, diantaranya lakon Bapak Sarkawi, lakon Hasan Hussein, Kartina Kartini, dan biasanya diakhiri dengan pertunjukan topeng Bapak Jantung. Ya, saya ikut tari lipat gandes ini sekitar 1 tahun yang lalu. Awalnya tertarik dengan kesenian topeng Betawi itu karena sering nonton pertunjukan topeng Betawi. Kenapa saya tertarik? Karena di topeng Betawi sendiri itu banyak unsurnya. Ada unsur tari, ada unsur lawak atau teater, ada macam-macam. Jadi saya berpikir kalau saya ikut topeng Betawi itu saya bisa menari, bisa nyanyi, bisa juga teater. Saya belajar lipat gandes itu otodidak, tidak belajar secara dengan guru atau dengan yang lain-lain. Itu belajar otodidak karena sering nonton, oh caranya begini. Walaupun dinamakan tarian topeng, namun tidak didominasi oleh tarian saja, tetapi menampilkan juga lawakan atau komedi yang biasanya menyangkut kisah kehidupan masyarakat kecil. Drama komedi atau lawakan ini biasanya ditampilkan setelah tarian selesai. Tarian ini dinamakan dengan lipat gandes. Topeng Bekasi itu atau lipat gandes itu yang dimulai dengan tari. Lipat gandes itu terdiri dari 2 macam, ada tari dan lawak. Kenapa disebut lipat gandes? Karena lawakan yang berlipat-lipat, maksudnya seperti celotehan yang saya mengejek dia balik mengejek dengan lelucon, tapi bukan karena mendiskriminasi seseorang, tapi lelucon aja gitu, supaya orang yang penonton tuh tertarik dan ketawa gitu aja, seperti
tadi saya pentas gitu aja. Makanya tuh po di pagelaran seni di ruang publik ini po. Iya bang. Kita mau dikeluarin jam berapa Alhamdulillah aja kita mah ya. Kita main nurutin aja. Iya yang pada pengen duluan biarin dah. Kita mah yang penting ada si London. London. Yang gini. Ngetes itu mah. Ngomong sembarangan aja. Ya bener. Jangan deket-deket saya masih marah apa? Ketabrak sembarangan pengen deket-deket aja. Dulu po ini saya dihina. Alhamdulillah, dulu saya belajar menari dari usia berapa ya, waktu itu SD sih kalau nggak salah, itu SD ya 10 tahun 9 tahun lah. SD belajar, waktu itu belajar orang tua yang membimbing saya untuk belajar lipat gandes, bagaimana caranya lipat gandes itu. Ya waktu itu ya belajarnya dulu dari kampung ke kampung, belum dari kota ke kota, masih kampung ke kampung belajarnya. Terus ya saya memilih lipat gandes itu karena apa ya? Karena saya mencari wawasan. Nah, wawasannya apa? Karena lawakan itu wah senang juga, saya juga ingin juga pengen belajar. Dulu itu om saya gitu, om saya yang lipat gandes itu om saya. Nah, yang lipat gandes om saya itu saya ingin belajar bagaimana lipat gandes itu menarik atau tidak. Nah, pas saya belajar ternyata menarik juga, berwawasan. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini saya juga lipat gandes itu sampai ke daerah-daerah. Hiburan asli rakyat Bekasi ini memang sering disamakan dengan lenong Jakarta yang menggabungkan antara olah tubuh, musik, dan vokal, sehingga mempunyai kekhasan tersendiri yang bersandar pada nilai tradisional asli Bekasi. Bukan hanya unsur musik yang indah, tetapi ada juga muatan moral yang dikemas dengan bahasa jenaka yang menghibur. Dalam seni topeng ini, masyarakat diajak untuk mengintrospeksi diri. Ini milik kaum perempuan. Iya dong. Po, waduh, Empo jangan suka ngomong sembarangan. Apa emangnya? Po jangan suka pamer-pamer, Po. Masa dunia ini milik kaum perempuan? Oh iya dong. Waduh. Kalau dunia ini milik kaum perempuan, lelaki ngontrak. Enak banget dunia ini milik kaum perempuan. Biarin deh ngontrak. Asal usulnya dari mana dunia ini milik kaum perempuan? Ini abang belum tahu kalau dunia milik kaum perempuan asal usulnya dari mana? Dari mana? Ini abang belum tahu ya? Dengerin sini saya kasih tahu. Ibu kota Jakarta. Ibu kota Jakarta. Ibu kota. Ibu kota. Bukan bapak kota kan? Bukan. Milik perempuan. Jakarta. Bukan. Kenapa tari lipat gandes itu tidak memakai topeng? Di Betawi itu topeng yang dimaksud itu bukan seperti kedok. Kalau topeng yang biasa orang pakai itu di Betawi disebutnya kedok, bukan topeng. Sedangkan topeng itu adalah keseniannya, namanya topeng. Jadi terkadang orang salah pengertian ya, yang disebut topeng itu topengnya, tapi ada nama di Betawi itu di Betawi ada nama tarian topeng tunggal, karena sering orang bilangnya topeng tunggal itu yang nariin satu orang dengan 3 topeng. Harapan saya tentang topeng Betawi alhamdulillah sudah dikenal di Indonesia, sudah banyak, apalagi seperti ulang tahun Jakarta ini alhamdulillah dimanapun orang bawain topeng Betawi. Tapi saya kepengen banget topeng Betawi itu dikenal oleh wisatawan
mancanegara. Jadi seluruh dunia tahu, oh topeng Betawi milik Jakarta, milik Indonesia. Itu yang saya pengen. Dan seniman-seniman Betawi itu setidaknya derajatnya terangkat. Jangan hanya topeng Betawi ya, kok begitu ya. Saya pengen derajatnya juga keangkat. Jadi orang lebih, ya setidaknya lebih menghargai kesenian kita sendiri, budaya kita sendiri. Karena kan orang bilang budaya kita adalah jati diri bangsa kita sendiri gitu. Tanpa budaya, orang terkadang menilai kita beda gitu. Terus satu lagi pesan untuk anak muda zaman sekarang, boleh kita mengadopsi perkembangan zaman kesenian-kesenian yang ada di luar negeri, boleh, tapi jangan lupa dengan kesenian kita sendiri. Jangan sampai kesenian kita sendiri seperti tahun-tahun terdahulu diambil negara lain. Itu sangat sayang banget kalau diambil sama negara lain, sayang banget. Milik kita itu udah banyak yang diambil sama negara lain. Anak muda boleh mengadopsi kesenian dari luar, tapi harus bisa dengan kesenian kita sendiri. Itu nomor satu. Kalau kita udah kenal sama seni kita sendiri, terserah mau apa yang kita pelajarin, tapi harus punya jati diri kita sendiri. Itu aja. Perkembangan topeng Bekasi akhir-akhir ini memang gimana ya, karena itu termasuk seni tradisional, di samping juga karena kemajuan zaman juga barangkali saya lihat sih sepertinya animo masyarakat untuk menanggap topeng itu sudah berkurang. Kalau dulu mungkin untuk hajatan-hajatan masyarakat Kota Bekasi khususnya sering menanggap topeng, tapi sekarang sepertinya sudah banyak berkurang. Meskipun begitu, memang masih aktivitasnya masih berjalan, walaupun tidak sesering seperti dulu, karena mungkin sekarang masyarakatnya lebih praktis, lebih mengambil kepraktisannya. Kalau misalnya ada hajatan, lebih cenderung nanggapnya organ tunggal atau apa gitu, karena memang kalau seni tradisional itu khususnya topeng kan personilnya banyak, peralatannya banyak, otomatis biayanya juga besar gitu. Mungkin dengan pertimbangan seperti itu, makanya topeng Bekasi semakin lama sepertinya semakin ditinggalkan gitu. Di kesenian topeng Bekasi ini pun ada beberapa hal atau tradisi yang harus dilaksanakan. Di antaranya, biasanya seorang ketua rombongan topeng dimanapun itu, artinya di daerah manapun pasti memiliki adat istiadat yang harus dijalankan. Pada kesenian topeng Bekasi ini, beberapa tradisi yang dijalankan, diantaranya ketua rombongan sebelum acara topeng dimulai, dia melakukan ritual. Nah, ritual di sini dimaksudkan ya sebagai ungkapan atau pembacaan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya pertunjukannya lancar, pertunjukannya sukses, dan biasanya juga yang istilahnya yang nanggap gitu, yang memanggil kesenian itu juga diberikan keselamatan dan keberkahan. Beberapa hal di dalam ritual ini juga terdapat beberapa sesajen atau sesaji. Di antaranya ada kakak ayam, ada kelapa muda, kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, ada beras segantang. Segantang itu sama dengan 10 liter
terus ada kembang 7 rupa, ada kue rencok. Nah, kue rencok ini artinya kue yang dicampur-campur atau kue yang berbagai macam, sama juga dengan nasi rencok. Setelah itu ada rokok. Nah, rokok di sini biasanya rokok jinggo sama rokok gudang garam merah. Terus ada pula Fanta dan susu, air putih. Terus ada juga yaitu pecak lele. Nah, setelah itu biasanya ada juga yang namanya uang pendeman. Nah, uang pendeman ini relatif dari nominal 50.000 sama 50.000 ke atas. Setelah pembakaran menyan, biasanya pimpinan grup akan melakukan tradisi pemukulan gong kempul, di mana pemukulan ini juga tergantung dari naftu harinya atau pasaran harinya. Hari Senin gong dipukul biasanya itu 3 kali, untuk hari Selasa itu 7 kali, hari Rabu 8 kali, hari Kamis 6 kali, hari Jumat 9 kali, hari Sabtu 5 kali, dan hari Minggu 4 kali. Selain itu juga ada beberapa sesaji atau sesajen yang harus istilahnya disuguhkan. Di antaranya ada kopi manis, ada kopi pahit, teh manis, teh pahit, susu, ada air putih, ada Fanta, bekakak ayam, terus ada kelapa daugan istilahnya, atau juga kelapa muda. Terus ada beras segantang, artinya berasnya itu dalam jumlah 10 liter. Ada juga rokok. Nah, rokok di sini biasanya digunakan yaitu rokok jinggo, rokok gudang garam merah, dan rokok kawung. Yaitu rokok kawung itu yang rokok yang terbuat dari daun aren yang dibungkus di dalamnya. Biasanya itu kita linting sendiri. Kemudian ada juga nasi rencok. Ya, nasi rencok ini nasi dengan campur beberapa lauk, biasanya 7 rupa atau 7 macam. Ada juga nasi kue rencok. Kue rencok pun sama, jadi ada 7 macam kue. Terus ada kembang 7 rupa. Terus ada yang namanya istilahnya rujakan. Nah, rujakan ini biasanya terdiri dari irisan-irisan roti, irisan pisang raja emas. Terus setelah itu ada juga biasanya dikasih dengan uang pendeman. Nah, uang pendeman ini besarnya di kisaran 50 ke atas. Bagaimanapun budaya asingnya masuk ke Indonesia dan menggeser kebudayaan lokal itu sendiri, kita seharusnya sebagai generasi penerus tetap melestarikan tari topeng Bekasi dan tetap bangga terhadap kebudayaan bangsa kita sendiri.